Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Pernikahan 11 tahun kandas saat suami selingkuh sama sahabat terbongkar setelah sang istri melahirkan. Sahabat Safa Media, Hana, seorang istri asal Malaysia, harus menelan pil pahit saat sang sahabat main belakang dengan suaminya sendiri. Pernikahan Hana sudah terjalin 11 tahun dan harus kandas di tengah jalan saat Yaya sang sahabat hadir sebagai pelakor suami. Sahabat yang pertama kali kenal di Australia hingga dianggap adik sendiri oleh Hana, ternyata hanyalah teman makan teman yang merebut suaminya. Kisah perselingkuhan teman makan teman antara Hana dan Yaya viral di Malaysia. Hana Suhana 36 tahun, ibu 3 anak asal Malaysia ini sangat kaget ketika mengetahui perselingkuhan suaminya dengan sahabatnya sendiri, yaitu Hafika Nurul Huda Harun atau akrab disapa Yaya. Suami Hana selingkuh dengan Yaya yang merupakan teman baik Hana. Yang lebih memprihatinkan, perselingkuhan terbongkar setelah Hana melahirkan. Dikutip dari media Malaysia, My Metro, pada Jumat 10 Januari 2020, Hana mengatakan suaminya tidak pernah meminta izin untuk menikahi Yaya, seperti yang suaminya tuliskan di Facebook. Saya tidak pernah diminta izin untuk menikah lagi seperti yang dikatakan suami saya, kata Hana, Kamis 9 Januari 2020. Saat ini, Hana telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya setelah mereka berumah tangga selama 11 tahun. Jalan perceraian ditempuh setelah upaya menyelesaikan persoalan secara baik-baik tidak menemui titik temu. Pernyataan Hana menanggapi postingan suaminya, Mahyudi Nurul Azhar 35 tahun, yang mengaku telah meminta izin menikahi Yaya. Dalam klarifikasinya di Facebook, Mahyudi mengaku ia berkeinginan menikahi Yaya setelah keduanya terlibat dalam urusan bisnis bersama. Saya akui setelah bertemu dengan Yaya beberapa tahun lalu untuk menjalankan usaha patungan, saya mulai memiliki perasaan untuknya setelah beberapa lama mengenalnya. Saya meminta izin istri untuk menikahi Yaya dan atas dasar beberapa alasan, tetapi tidak mengizinkan kami untuk bersatu, tulisnya. Karena dilarang, Mahyudi pun tidak menikahi Yaya. Mahyudi mengatakan dia dan Hana masih berstatus suami istri, sehingga kabar yang telah menceraikan Hana tidaklah benar. Sekedar informasi, aku dan istri masih terkait secara hukum sebagai suami istri. Adapun pernyataan tentang perceraian kami itu tidak benar. Mahyudi juga mengatakan selama ini ia tetap bertanggung jawab kepada Hana dan anak-anaknya. Ia juga membantah telah melakukan kekerasan pada Hana. Sebagai seorang suami, tanggung jawab saya kepadanya tidak pernah saya abaikan, termasuk anak-anak. Karena itu, kabar saya memukul atau mengabaikan istri tidak sama sekali benar. Saya masih memperlakukannya sama. Saya tidak mengabaikan tanggung jawab apapun dalam hak lahir maupun batin, ujar dia. Mahyudi mengatakan ia masih mencintai istrinya itu dan tidak berharap untuk berpisah. Lebih jauh, Mahyudi meminta warganet untuk berhenti membahas dan mengurusi rumah tangganya. Saya meminta netizen untuk berhenti dan tidak lagi memperluaskan atau mengintervensi rumah tangga kami. Sementara, Yaya membantah tuduhan Hana yang menyebut telah menikah diam-diam dengan suami Hana. Saya tidak pernah menikah dengan siapapun dan semua tuduhan dibuat di Facebook adalah fitnah, ujar Yaya ketika dihubungi oleh Daily Metro pada 8 Januari 2020. Secara spesifik, ia membantah telah menikah secara diam-diam di Thailand pada 6 Januari 2020. Seperti tuduhan Hana, tidak ada alasan bagi saya untuk menikah di Thailand seperti yang dituduhkan, karena ayah saya adalah wali yang sah dan ibu saya bersama saya 24 jam. Saya tidak bisa dan saya harus pergi ke suatu tempat dengan ayah. Pada 6 Januari 2020, diduga untuk tanggal pernikahan saya dengan pria di Thailand. Itu tidak benar. Saya dan keluarga di Kuantan karena keponakan saya dirawat di rumah sakit, katanya. Lebih jauh, Yaya mengaku tidak ingin membahas lebih detail soal tudingan Hana. Namun, ia tak segan untuk melakukan upaya hukum jika serangan personal terus dilakukan oleh warganet.
memaksakan netizen untuk menghukum atau mencela saya karena pencemaran nama baik. Saya yakin saya berada di posisi yang benar, kata dia. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes